Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik 5 demonstrasi konstekstual pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya. Nah, teman-teman, pada topik 5 ini kita diminta untuk memperhatikan dan menganalisis sebuah kasus, yaitu kasus yang dialami oleh seorang peserta didik yang bernama Diana. Kira-kira seperti apa ya kasusnya? Yuk kita lihat bersama. Oke teman-teman, coba kita perhatikan yuk kasus apa yang sedang terjadi atau yang dialami oleh Diana. Yuk kita baca bersama ya. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya dahulu mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya yang satu kelas dengannya. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya. Selama PJJ kemarin, bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4, tepatnya di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang tentunya membutuhkan banyak sekali bacaan. Nah, Diana ini seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugasnya yang diberikan oleh guru, serta ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Wow, ini sebuah kasus yang menarik ya teman-teman. Tapi, kira-kira bagaimana ya cara kita untuk bisa menganalisisnya? Yuk kita lihat, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita gunakan untuk bisa menganalisis dan menjawab serta memberikan solusi terhadap kasus yang dialami oleh Diana ini. Baiklah teman-teman, untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap kasus yang dialami oleh Diana tadi, maka kita perlu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, di sini sudah ada pertanyaan yang pertama. Yuk kita baca terlebih dahulu. Kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Wow, ini pertanyaan yang cukup menarik untuk kita jawab teman-teman. Karena jika kita melihat latar belakang kasus yang dialami oleh Diana tadi, itu membutuhkan sebuah solusi agar Diana dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ke depannya, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk menjawab dari pertanyaan tadi, menurut saya, jika kita melihat kembali kepada kasus yang dialami oleh Diana tadi, cara untuk melakukan asesmen yang tepat untuk membantu Diana menyampaikan terkait reflektif diri setelah mengikuti pembelajaran dengan bantuan dari assessment finding out dan tanya jawab. Kenapa saya menentukan cara ini yang cocok untuk dilakukan terhadap cara yang tepat dalam melakukan asesmen kepada kasus Diana ini? Karena dengan melakukan cara asesmen tersebut, guru dapat mencari tahu, mendeteksi, dan menemukan kelemahan-kelemahan serta kekurangan yang dialami oleh Diana. Nah, oleh sebab itulah, dengan tanya jawab pula, kita dapat mendukung Diana yang mana mampu serta dominan terhadap kemampuan lisannya. Oleh sebab itulah, dengan menyampaikan perasaan yang dialaminya atau perasaan yang dirasakannya setelah mengikuti pembelajaran, maka diharapkan asesmen ini membantu guru untuk melakukan evaluasi terhadap keadaan Diana serta terhadap proses hasil pembelajaran yang telah didapatkan oleh Diana. Berikutnya teman-teman, untuk kita bisa memberikan solusi terhadap kasus yang dialami oleh Diana, maka kita perlu menjawab pertanyaan yang berikutnya. Nah, di sini sudah ada pertanyaan yang kedua. Yuk kita baca. Jenis asesmen apakah yang akan saya berikan kepada peserta didik seperti yang dialami oleh Diana? Lalu, jelaskan pertimbangan yang saya tentukan kenapa saya memilih asesmen tersebut. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, jenis asesmen yang mungkin akan saya gunakan terhadap peserta didik seperti Diana ini adalah performance assessment. Nah, kenapa saya memilih performance assessment ini sebagai jenis asesmen yang saya berikan kepada Diana?
Karena dengan performance assessment ini dapat memberikan kesempatan serta ruang yang bebas kepada si Diana untuk bisa menyampaikan bagaimana hasil atau bagaimana proses pengetahuan yang telah didapatkannya selama proses pembelajaran begitu. Nah, karena Diana ini dominan kepada lisan, maka kita berikan kepada dirinya kebebasan untuk bisa menyampaikan atau untuk bisa menyajikan pengetahuan apa saja yang telah didapatkannya seperti itu. Oleh sebab itu, meskipun saya tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal dari asesmen secara tertulis, tetapi saya bisa mengukur kemampuan atau hasil dari capaian pembelajaran yang diperoleh oleh Diana ini melalui proses lisan atau performance assessment ini. Oleh sebab itulah, berdasarkan hasil dari performance assessment ini dapat menjadi pedoman atau acuan saya untuk bisa melakukan evaluasi pembelajaran terhadap Diana dan mempersiapkan pembelajaran yang sesuai pada pelaksanaan pembelajaran yang berikutnya. Teman-teman, tadi kita sudah berhasil menjawab 2 pertanyaan. Lalu, pertanyaan yang berikutnya ini merupakan pertanyaan terakhir agar kita bisa memberikan atau menyempurnakan solusi yang akan kita berikan terhadap kasus Diana ini. Nah, pertanyaan yang berikutnya ini adalah kesimpulan apa yang dapat saya tarik dari asesmen yang telah saya desain dan yang saya lakukan pada kasus yang dialami oleh Diana. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kesimpulan dari upaya performance assessment yang telah saya desain dan yang saya lakukan kepada Diana ini merupakan salah satu wujud untuk mengimplementasikan pemilihan dan penggunaan assessment yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Karena apa? Karena jika kita memberikan assessment yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kemampuan dari peserta didik, maka kita sama saja memberikan sebuah treatment yang salah kepada peserta didik seperti itu. Karena apa? Karena jika kita memberikan assessment yang salah, maka kita tidak dapat mengukur bagaimana hasil yang dicapai oleh peserta didik berdasarkan kemampuannya seperti itu. Nah, dengan memperhatikan latar belakang Diana tadi, yang mana dia memiliki dominan atau kemampuan terhadap kemampuan lisan dan individual, maka dengan performance assessment ini, saya harapkan dapat memberikan kesempatan kepada Diana agar bisa menunjukkan hasil dari pembelajaran yang telah dicapainya, seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah berhasil menjawab semua pertanyaan terkait kasus yang dialami oleh Diana ini. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan terkait isi dari video dan kasus Diana ini adalah kita sebagai seorang guru harus dapat memberikan asesmen yang tepat kepada peserta didik kita. Nah, untuk memberikan asesmen yang tepat tersebut, kita harus memperhatikan karakteristik serta kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh sebab itu pula, kita harus mampu mengenal bagaimana peserta didik yang ada di kelas kita. Nah, oleh sebab itulah saya mengajak teman-teman semua agar bisa menjadi seorang guru yang profesional yang dapat mengenal dan mengetahui seluruh karakteristik yang terdapat kepada peserta didik kita. Nah, akhir video ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menemani saya dalam menjawab semua pertanyaan pada kasus Diana ini. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.